Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 5 Sukabumi, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Sukabumi. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang alhamdulillah kita bisa berjumpa, berkumpul kembali di acara Guru Belajar dan Berbagi episode 17. Yang hari ini akan mengambil tema sekilas pandang TRK, aktivitas dan persiapan observasi pelaksanaan kinerja di PMM. Yang insya Allah menjadi narasumber yaitu Ibu Hajah Ike Aprilianti MPD dan yang menjadi moderator adalah Ibu Anissa Esum. Kepada Ibu Anissa dan Ibu Hajah Ike, apakah sudah siap? Ya, insya Allah siap. Siap. Saya operkan kepada Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa dipersilahkan. Terima kasih. Sebentar ya Pak Igi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di pertemuan Komunitas Merdeka Mengajar SMAN 5 Guru Belajar dan Berbagi. Baik Bapak Ibu yang sudah hadir bersama kita, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa SPD MPD, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakasek serta seluruh staf SMA 5 Kota Sukabumi. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang sudah bergabung, Ibu Hajah Ike Aprilianti MPD. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda Komunitas Merdeka Mengajar secara virtual akan kita mulai. Baik Bapak Ibu, sebagai pembuka di kesempatan malam ini, kami silakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa SPD MPD untuk menyampaikan sambutannya. Atur nuhun, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan komunitas pembelajar. Para wakasek yang telah hadir, Ibu Bapak Guru yang hebat, komunitas pembelajar SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Nama Bapak terima kasih atas pelaksananya kembali pada malam hari ini kegiatan kita yang senantiasa kita akan terus meningkatkan kinerja kita melalui platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, Bapak berharap ya setelah pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang memang bermakna bagi kita semua ya begitu ya. Yang ketiga, tema ini adalah tema kualitas untuk saling mendukung, saling memberi masukan-masukan ya karena Bapak senantiasa setiap minggu, setiap bulan memantau pelaksanaan kegiatan pembelajaran, aktivitas Ibu Bapak dan segala macam demi pelaksananya cita-cita kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita semua.
Yang terakhir kepada keluarga kita, sahabat kita, teman kita, guru kita yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung pada pertemuan diskusi malam ini, tentunya sudah tidak sabar untuk menyimak sesi pemaparan materi. Maka dari itu langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang sekilas pandang TRK aktivitas dan persiapan observasi pelaksanaan kinerja di PMM yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Hajah Ike Afrilianti MPD. Kepadanya disilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada sedikit kendala. Jadi untuk saya izin untuk off kamera ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Anis atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini kami dari tim KGMP Bahasa Inggris akan sharing informasi mengenai sekilas pandang pengisian TRK aktivitas dan persiapan pelaksanaan perencanaan kinerja di PMM. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya ingin memberikan sebuah pantun untuk Bapak Ibu guru hebat. Baik. Beli ketan ke pasar malam, ketan dicampur ya. Hadirin sekalian, selamat malam, semoga sehat dan bahagia. Cakep. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, sebagaimana evaluasi dan pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin, sehingga menginspirasi kami dari tim KGMP untuk memberikan sekilas pandang mungkin ya, karena untuk PNS TRK aktivitas itu sudah dilakukan dari kurang lebih tahun ajaran baru dari bulan Juli ya 2022 sampai dengan sekarang. Nah, untuk penilaian atau aspek penilaian itu tentunya tidak hanya TRK aktivitas yang kita lakukan setiap, yaitu ada juga KIMOB ya yang setiap hari itu, kemudian TRK aktivitas, bahkan kalau tahun yang lalu itu ada IKI ya, indikator kinerja individu ya, tapi untuk tahun sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada, meskipun selalu ada notif, itu ternyata notif itu di tahun 2023 ya. Kemudian ada juga seperti yang dibahas oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu review 360 dan kuesioner kinerja yang kita lakukan itu tentunya di awal bulan setiap tanggal 1 ya. Itu untuk penilaian. Nah, pada saat sekarang ini yang saya ingin sharekan informasi yang sudah kita lakukan sebagai PNS itu, yaitu pengisian TRK aktivitas. Ya, untuk TRK aktivitas di situ ada 5 ya, untuk guru itu ada 5, dan nanti saya akan sharekan untuk proporsi atau formula prosentasenya ya, yaitu ada M1 atau juga di situ dinamakan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan M2 itu untuk perencanaan atau merencanakan pembelajaran, kemudian M3 adalah menilai ya, menilai, kemudian M4 itu adalah membimbing, dan M5 adalah tugas tambahan. Baik, untuk proporsinya atau formula dari, sebentar saya akan share untuk formulanya.
Nah, saya hanya akan membahas karena ada beberapa rekan waktu itu khususnya P3K yang mulai mengisi di tanggal dimulai katanya tanggal 2 Januari ya. TRK itu sendiri tentunya adalah tunjangan remunerasi kinerja ya yang katanya berhubungan dengan tunjangan atau TPP itu yang selalu kita dapatkan setiap bulan. Baik untuk formulasi siklus KBM untuk guru yang tanpa tugas tambahan di sini ada melaksanakan pembelajaran itu bobot penilaiannya 48% atau sama dengan 4.320 per bulannya atau 1.080 per minggu. Jadi tidak hanya kita itu mengisi di setiap harinya itu dengan M1 saja atau melaksanakan pembelajaran. Tetapi di sini bisa ada merencanakan pembelajaran untuk guru tanpa tugas tambahan itu 13% atau setara dengan 1.170 atau per bulannya dan 293 per minggu. Kemudian yang M3 menilai hasil itu ada 10%. Kalau tidak salah keseluruhan aktivitas itu ada 102 ya, aktivitas kegiatan dalam TRK tersebut. Ya. Kemudian lagi untuk M4-nya adalah membimbing dan melatih peserta didik itu 16%. Dan M5 melaksanakan tugas tambahan. Bisa dilihat ya di TRK kita masing-masing melaksanakan tugas tambahan itu apa saja, kemudian membimbing juga. Jadi tidak setiap minggunya itu setiap harinya itu ada membimbing, tetapi bisa nanti disebarkan. Dan saya juga ada tentunya nanti akan saya sharekan juga mengenai matrikulasi ya yang jadwal yang dilakukan setiap harinya. Jadi totalnya itu Bapak Ibu, kalau menurut Pak Topik pada saat itu minimalnya 360 sampai dengan 450. Ya, untuk saat ini tentunya sebagai yang memvalidasi adalah Bapak Kepala Sekolah dan tentunya ada koordinator atau validator ya, ada 5 validator dan kebetulan untuk P3K tidak dengan validator ya Pak Egi, tetapi langsung dengan Bapak ya. Tetapi biasanya Bapak kalau kelebihan ya biasanya suka dikomunikasikan bahwa pengisiannya lebih dari 450. Ya, ini penyebarannya bagi Bapak Ibu guru hebat yang tidak mendapatkan tugas tambahan, maka bobot untuk penilaian melaksanakan pembelajaran 48%. Dan Bapak selalu memonitoring tentunya ya dari akun Bapak itu siapa, udah berapa aktivitas yang dilakukan, bisa dilihat di akun Bapak. Juga dengan presensi apa ya itu. Kemudian menilai hasil, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan. Mungkin itu, dan saya akan men-sharekan juga matriknya ya. Sebentar. Sebentar ya, saya cari.
Sebentar. Ya, baik Bapak Ibu, ini saya membuatkan matriknya. Jadi untuk setiap di sini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk pelaksanaan mungkin meskipun Bapak Ibu guru hebat itu mengajar dengan jumlah jam 30, tetapi tetap yang diisikan itu 24 jam ya per minggunya itu. Jadi sisanya itu ada dari perencanaan, kemudian penilaian, pembimbingan, dan tugas tambahan. Ini saya berikan untuk penyebarannya seperti ini. Mungkin nanti bisa di-sharekan di grup ya. Jadi seperti ini. Jadi tugas tambahannya bisa per minggunya ada disebarkan atau pokoknya dengan jumlah per minggunya itu ada 315. Nah ini ya. Mungkin untuk pembahasan TRK aktivitas itu cukup sekian, dan nanti saya akan sharekan di grup ya untuk bagi yang memerlukan untuk matrik jadwal kegiatan per minggunya itu. Baik, dilanjutkan lagi ke PMM ya langsung mungkin ya Bu Anissa. Karena Iya, ini baik. hanya sekilas info kan ya, sekilas pandang gitu ya. Jadi untuk Ya, pembahasan sekilas pandang ya. Baik, Bu Anissa, apa langsung saja ya lanjut ke PMM? Iya, lanjut saja langsung. Ya, oke, di bulan baik Bapak Ibu guru hebat, setelah tentunya kita melakukan pengajuan RHK kepada kepala sekolah atau atasan kita, langkah apa yang akan kita lakukan tentunya di bulan Februari ini. Nah, saya sekarang akan mencoba membuka langkah-langkah apa saja, ternyata di tanggal 2 sudah terbuka, Kak. Ya, di jadwalnya sih tanggal 1, tetapi pada saat itu ada kendala, mungkin ya kendala teknis Pak Egi. Baik, saya akan ke beranda untuk sini. Ya, mana? Ya. Kita buka ke fitur PMM ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membukanya ya. Untuk fitur PMM sekarang sudah tanggal 2. Ya, baik Bapak Ibu, setelah login kita akan di fitur PMM atau platform Merdeka Mengajar. Sudah dimulai kita untuk seperti biasa kita tentunya ke pengelolaan kinerja ya. Nah, pada saat itu di sini masih waktu itu masih perencanaan, sekarang sudah pelaksanaan kinerjanya, dan di sini ada observasi praktik kinerjanya masih 0 karena kita belum berjalan untuk klik tombol ya. Di sini yang pertama kita lakukan di bulan Februari ini yaitu cek langkah observasi. Ya, kemudian
di sini ada akan muncul tampilan pelaksanaan observasinya. Ada pelaksanaan observasi dengan dokumen kita sebelumnya, ya. Maka di situ ada instruksi pembelajaran. Kenapa instruksi pembelajaran? Karena pada saat kita membuat perencanaan kinerja, yang indikator yang saya pilih itu adalah instruksi pembelajaran. Bagi kita di SMA 5, pada saat itu indikatornya itu ada 5 yang kita pilih, karena tentunya yang merah ya, waktu itu dimensi yang merah itu ada, sebenarnya keseluruhannya ada 8, tapi untuk yang dukung secara psikologis itu sudah hijau ya, yang merah itu adalah manajemen kelas dan metode pembelajaran. Nah, karena saya pada saat itu instruksi pembelajaran, maka yang tampil di sini adalah instruksi pembelajaran dan observasi dinilai berhasilnya itu jika tentunya tingkat upaya penjelasan interstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi atau ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu guru ada yang kebagian instruksi pembelajaran, kalau tidak salah 13 orang ya. Kemudian juga ada yang adaptif ya, atau juga yang manajemen kelasnya yaitu tentang keteraturan suasana kelas dan disiplin positif ya, kalau tidak salah ya. Ada 5 indikator. Baik, setelah mengklik di rubrik observasi kelas, tentunya akan mendapatkan kita cek di rubrik observasinya, akan mendapatkan fokus perilaku yang harus diobservasi. Di sini ada guru memberikan penjelasan, tentunya sesuai dengan indikator yang kita pilih ya di sini. Kemudian lagi setelah kita baca untuk perilaku yang dianjurkan, kita akan klik saya mengerti. Ya, mungkin nanti ini akan bisa dilakukan bersama-sama atau per kelompok ya, yang termasuk ke instruksi pembelajaran atau juga disiplin positif bisa berkelompok, mungkin nanti akan mengerjakannya. Baik, selanjutnya adalah tentunya diklik saya mengerti dan kemudian kita lihat di sini ada isi dokumen. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Untuk dokumen persiapannya di sini nanti kita bisa memilih ya isi dokumennya itu apa saja. Nah, di sini ada perilaku spesifik atau target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Di sini bisa klik 1 minimalnya dan maksimalnya adalah 3. Dan untuk target perilaku ya, yang rubrik nanti ada rubrik. Nanti kita akan klik di sini di bulan Maret ya, dan tentunya untuk penjadwalan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, untuk jadwal itu sudah diatur atau dibantu oleh tim kurikulum ya, untuk untuk jadwal observasi yang akan dilakukan tentunya oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Kepala Sekolah bisa dibantu oleh tim observer. Ya, di sini untuk kliknya di bulan Maret ya, tentunya disesuaikan nanti bulan Maret, bisa dipilih jenjangnya ya, tentunya SMA ya, kemudian kelas yang kita ajar kelas berapa yang ingin diobservasinya dan mata pelajaran. Ini untuk jadwal dan nantinya tentunya ini kita menunggu dari kurikulum. Kemudian ini catatan lain apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada atasan kita. Untuk penjadwalan sebenarnya kan bisa didiskusikan ya dengan atasan, tetapi untuk kita tentunya sudah akan
ditentukan oleh kurikulum. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan dokumen RPP ya atau modul ajar ya beserta perangkat asesmennya. Nah, untuk modul ajar ini bisa diunggah dengan format PDF dan maksimalnya 10 MB ya. Kemudian bisa unggahnya ini bisa mengambil dari laptop kita ataupun juga bisa ambil dari karya ya bukti karya di PMM. Kemudian unggah dokumen karena saya juga belum ya. Jadi kembali ke ini yang akan dilakukan. Nah, untuk yang berikutnya lagi di sini setelah cek observasi ada juga ya, untuk yang masih abu-abu, ini bisa dilakukannya di bulan Maret, kemudian sampai dengan bulan Juni ya, Maret, April, isi dokumen tindak lanjut, sampai dengan bulan Juni. Kemudian lagi setelah mengupload modul ajar, di situ ada sebentar, saya juga masih mempelajari, di sini ada yang harus kita kumpulkan, disiapkan, yaitu mengumpulkan tentang pengembangan kompetensi yang kita pilih pada saat membuat perencanaan kinerja di bulan Januari. Sini saya ada 3 rencana hasil kerja dan total poinnya ada 40, yaitu yang saya pilih tentang meningkatnya kompetensi partisipan observasi praktik pembelajaran dengan tentunya bersama rekan sejawat. Kemudian yang kedua, untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang tentunya diselenggarakan komunitas belajar, dan di sini sudah difasilitasi oleh ketua Kombelnya, yaitu 6 sertifikat ya. Kemudian lagi ada meningkatnya kompetensi melalui peran atau yang mengikuti seminar di luar dari komunitas belajar kita ya. Di sini misalnya di bulan Januari itu bisa dikumpulkan ya kalau sudah ada. Nah, di sini saya hanya mengambil 2 ya untuk sertifikat atau mengikuti webinar ataupun seminar ya. Di sini bisa diunggah, tetapi nanti saja mungkin ya dengan teman-teman yang satu kelompok dengan saya. Ya, berikutnya lagi setelah pengembangan kompetensi RHK yang kita buat, berikutnya lagi ke tugas tambahan ya, Bapak Ibu. Nah, ke tugas tambahan di sini saya mengambilnya hanya karena saya memiliki tugas tambahan, berarti hanya 1 saja, yaitu sebagai kepala perpustakaan. Kemudian yang dikumpulkannya itu tentunya di sini ada berupa laporan, nanti ada yang wali kelas tentunya ya, piket, kemudian wakasek ya, nanti ada dikumpulkannya yaitu ada dokumen yang berupa surat tugas atau SK ya, SK yang ditugaskan, dan juga ada laporan ya. Di sini laporan sebagai kepala perpustakaan atau wali kelas ataupun guru piket ya. Ya, kemudian lagi setelah tugas tambahan ada cek dokumen ya, sebentar coba. Nah, kemudian ada cek dokumen lainnya. Kalau cek dokumen lainnya tentunya di sini yaitu yang KOSP itu tentunya dan rangkuman kehadiran itu, fitur ini tidak bisa dibuka oleh kita, hanya bisa dibukanya di fitur kepala sekolah. Karena kepala sekolah yang harus mengisi kedua dokumen ini, yaitu dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Dan yang kita lakukan adalah tentunya aspek perilaku kerja ya. Nah, di sini bisa kita sambil ini mengecek perilaku kerja.
dari yang kita pilih tentunya indikatornya perilaku kerja yang ada 7, yaitu berorientasi pelayanan, ya, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, kolaboratif, ya, itu untuk yang perilaku, ya. Dan tentunya untuk penilaian juga hanya dari praktik kinerja dan perilaku kerja. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi itu hanya dipertimbangkan saja oleh kepala sekolah, tetapi tentunya tetap harus dokumennya tetap dikumpulkan, ya, sebagai pertimbangan. Ya, kemudian kalau sudah kita menerima pendapat yang gitu, ya, bisa nanti kita pelajari lagi, dan ini saya mengerti. Nah, setelah melakukan untuk yang upload atau bisa kita cek semua, tetapi kalau karena kita masih di sini, menurut saya pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi mengenai, karena waktunya bulan Maret itu mungkin ada juga libur, ya, Ibu Patra sebagai ibu dari kurikulum. Jadi untuk observasi Bapak Kepala Sekolah ke kelas itu tentunya dilakukan di bulan Maret, dan tentunya dengan berapa guru, ya, tentunya ada 60 berarti, ya, kalau tidak salah, atau 62 Pak Egi? 60 guru Ibu. Ya, 60, ya. Tentunya dijadwalkan apakah sehari dengan waktunya dari Maret tentunya, ya, Pak Egi. Nah, setelah itu tentunya kalau setelah kita upload ataupun ini, jangan dulu dikumpulkan, karena kalau sudah dikumpulkan tentunya sudah tidak bisa lagi, ya, Pak Egi, ya. Tidak bisa lagi mengubah seperti di perencanaan. Tetapi katanya perencanaan ini juga ada diperpanjang, ya, Pak Egi, ya. Untuk itu bagi yang bermasalah Ibu, dan alhamdulillah, ya, semua di kita sudah bisa, alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah, ya. Ya, mungkin yang untuk di sini, karena saya judulnya juga sekilas pandang, ya, baik itu dari TRK aktivitas maupun pelaksanaan di sini, pelaksanaan kinerja di PMM ini, hanya sekilas pandang aja mungkin bisa Pak Egi tambahkan, atau juga dari kurikulum mengenai jadwal yang tentunya harus secepatnya, ya, karena di bulan Februari juga banyak liburnya, kemudian di Maret juga, ya. Untuk observasi ke kelas itu di bulan Maret, ya, dengan 60 guru, ya. Ya, mungkin itu saja mengenai TRK aktivitas dan juga pelaksanaan kinerja di PMM yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa ada ditambahkan dari rekan-rekan guru yang lain, Bapak Ibu guru hebat, ataupun dari Pak Egi itu sendiri, atau dari Bapak Ibu penggerak, ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan? Dari Bapak Egi, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak Egi? Siap Bu Anissa, mungkin tanya jawab dulu aja Bu Anissa, baru ya, baik. Tambah, ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Ike yang sudah memaparkan materinya dengan begitu jelas. Untuk selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung angkat tangan. Mangga Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas materinya. Atau tidak jelas, ya, Bu Anissa? Enggak, untuk yang Bapak Kepala Sekolah ataupun Ibu Patra, bagaimana untuk
pengisiannya apakah seperti pada saat kita mengisi perencanaan bersama-sama atau bagaimana ya? Iya, terima kasih Bu Ike. Untuk pengisiannya sementara ini sih belum ada rencana untuk bersama-sama. Tapi kalau misalnya nanti dirasakan sulit dan lebih nyaman dikerjakan bersama, mungkin nanti akan dijadwalkan. Sedangkan untuk insya Allah mulai Senin sudah ada jadwal untuk Bapak supervisi ke kelas dan untuk Bapak Ibu guru seperti yang Bapak sampaikan untuk berdiskusi silakan bisa langsung juga gitu. Misalnya sebelum supervisi mau diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin dipersilahkan langsung saja karena untuk jadwal diskusi nggak kami jadwalkan, kami hanya menjadwalkan dalam 1 bulan 1 kali Bapak supervisi ke kelas. Seperti itu saja Bu Ike, terima kasih dan yang lainnya. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Patra. Baik, di sini ada yang bertanya ya. Yang pertama dari Bapak Budi. Kepada Bapak Budi, disilakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang sekarang adalah terkait ya, SNM itu sendiri banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, yang Sepertinya terkendala dengan sinyal ya Bapak. iya. Iya. Ini sinyalnya agak jelek sini. Iya. Baik Bapak. Lain dulu, mungkin di sini. Iya Bapak. Baik, mungkin langsung saja ke Pak Ahmad ya, karena Pak Budinya terkendala dengan sinyal, maka mangga kepada Bapak Ahmad disilahkan Bapak. Terima kasih Bu Anissa. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari Bu Ike tadi tentang observasi ya, yang dijadwalkan sekitar bulan Maret. Kalau kita lihat di kalender, bulan Maret itu sekitar tanggal 14 kita sudah mulai berpuasa. Ya, harus benar-benar jadwal ini harus dirancang dengan baik karena kemungkinan biasanya anak-anak itu bulan puasa kehadirannya akan berkurang. Ya, jadi harus benar diperhatikan, harus dimaksimalkan di minggu pertama mungkin bulan Maret karena nanti ada libur, terus mungkin minggu kedua, minggu ketiga dan keempat mungkin itu harus benar-benar waktunya harus dimaksimalkan. Kita tidak bisa menargetkan untuk berapa ini karena biasanya kan pembelajaran juga tidak sampai sore, tapi sampai biasa jam 2 atau jam 10. Tapi mudah-mudahan ini observasi bisa terlaksana dengan baik, itu aja. Jadi tolong diperhatikan di bulan Maret itu ada bulan Ramadan dan kemungkinan ini masalah sanad juga kan, apakah nanti dilaksanakan atau tidak tergantung dari jadwal observasi tersebut. Itu aja Bu Anissa, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab aja ya sama Ibu Hajah Ike. Mangga Ibu. Baik, untuk penjadwalan karena di SMA 5 itu tentunya menurut yang kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah akan diatur oleh kurikulum ya Bapak ya. Ya, jadi bukan bagian kurikulum yang dijawab. Kemudian Bapak juga apakah ada seperti pada saat itu PKG ya bisa dibantu atau hanya Bapak Ibu sendiri, Bapak sendiri ya yang akan melaksanakan observasi ke kelas dengan jumlah guru tentunya 60 ya Pak ya.
seperti itu. Mungkin mangga Bapak aja. Mungkin Bapak menambahkan ya, ini sudah mendelegasikan untuk jadwal ke kurikulum Bu Patra ya. Nanti dalam pelaksanaan observasi karena memang di rancangan kegiatannya di bulan Februari ini adalah diskusi tentang persiapan pelaksanaan seperti yang katakan Ibu Patra tadi. Untuk per KGMP itu bisa melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan seperti apa yang Bapak titipkan adalah karena kita ada di dua hal di rapat pendidikan yang sedang kita untuk dilaksanakan terkait dengan warna merah ya, yaitu manajemen kelas dengan metode pembelajaran. Jadi silahkan nanti mungkin minta bantuan juga ke Ibu Patra untuk jadwal KGMP bersama kepala sekolah ya. Biar apa yang diharapkan di rapat pendidikan untuk manajemen kelas ada 2 indikator, metode pembelajaran ada 3 indikator ini bisa terlaksana dengan baik ya begitu. Juga tentunya nanti Baja Ike untuk pelaksanaannya ya pasti kepala dibantu oleh tim ya, itu kan biar tadi apalagi Pak Ahmad waktu kita juga mungkin di bulan Maret itu sangat terbatas sehingga nanti kepala sekolah akan dibantu untuk pelaksanaan observasi seperti apa yang dilakukan pada penilaian kerja guru ya begitu pada PKG gitu. Itu mungkin tambahan dari Bapak ya gitu. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Rusti. Mangga Ibu, waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bapaknya apabila masuk KGMP itu untuk kelas yang kurikulum 2013 apakah tetap disertakan atau hanya untuk kelas 10 saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Langsung menjawab aja ya sama Ibu. Mangga Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Anissa. Untuk tadi saya sampaikan bahwa bisa RPP ataupun modul ajar. Tentunya disesuaikan kalau yang mengajarnya di kelas 10 itu modul ajar, sedangkan untuk di kelas 11 dan 12 itu RPP ya. Dan RPP ataupun modul ajar tentunya hanya 1 kali ya pertemuan pada saat untuk observasi saja. Bukan yang 1 semester ataupun 1 tahun, tetapi cukup dengan 1 kali pertemuan pada saat diobservasi. Dan tentunya dengan formatnya format PDF dan maksimalnya tentunya 10 MB ya Bu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Oh ada ya dari Ibu Kokom. Mangga Ibu, disilahkan. Ya. Tes. Terdengar suara saya? Ya, terdengar. Terdengar. Ya. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Mungkin tadi yang disampaikan Bu Ike, saya kurang fokus menyimak berhubung sedang berobat tadi, jadi sambil mendengarkan sambil konsultasi. Dari pengelolaan kinerja Bu Haji,
ini kan ada progres pengumpulan dokumen. Nah, di situ kan ada rencana hasil kerja, di mana ada beberapa poin yang tertera. Nah, sampai 4 poin kalau tidak salah. Dari setiap poin itu terdiri dari ada yang 8 poin, ada yang 24 poin atau 12 poin. Nah, menurut saya 8 poin itu dalam bentuk apa? Apakah 8 SPP ataupun 8 sertifikat atau apa gitu yang harus dikumpulkan tentang rencana hasil kerja di PMM ini. Itu saja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan langsung dijawab aja sama Ibu Haja Ike. Baik, Ibu Anis, untuk pertanyaan Ibu Kokom, untuk yang dinamakan 8 poin, seperti saya memilih untuk sebagai peserta ya atau partisipan di seminar ataupun webinar yang diikuti, itu saya pilih 2 ya, dan 1 kegiatan itu bernilai 4 poin. Jadi saya nanti untuk buktinya itu atau yang akan diuploadkan adalah 2 sertifikat ya. Dari karena saya memilihnya 2 aktivitas sebagai peserta webinar yang tentunya di luar dari Kombel ini ya. Itu saya 2 kegiatan, maka di situ menjadi 8 poin. Tetapi untuk buktinya itu untuk 1 kegiatan itu 1 sertifikat ya Bu Kokom, dan bernilai 4 poin gitu. Bagaimana Bu Kokom? Oke, iya, saya mengerti. Berarti dari masing-masing itu ada yang 8 poin, berarti 2 sertifikat. Ya. Kemudian yang kedua 8 poin juga 2 sertifikat. Nah, yang ketiga itu 24 poin, berarti tinggal dibagi 4 aja ya. Berarti harus 6 yang dikumpulkan. Seperti itu kan? Iya. Oke, terima kasih. Betul. Iya. Oke, baik Ibu Kokom. Bu Anis, kembali lagi ke Bu Anis. Iya, baik. Baik Bapak Ibu, untuk diskusi malam ini bagaimana, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Jelas bingungnya. Iya, baik. Sebelum diskusi ini ditutup, untuk Bapak Kepala Sekolah, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Bapak? Ya, mungkin pemahaman mengenai PMM ini Bapak kira sudah Bapak jelaskan secara gamblang ya. Jadi untuk praktik kinerja itu ada 5 kegiatan. Kita pertama yang SKP kemarin, yang kedua adalah kaitan dengan pembahasan bersama-sama sebelum observasi, itu di bulan Februari ini adalah konsultasi ya gitu ya antara kepala sekolah dengan guru mata pelajaran masing-masing. Di bulan Maret nanti kita akan ada observasi. Kemudian April Mei itu ada tindak lanjut dan upaya tindak lanjut. Juni itu adalah refleksi akhir dan penilaian ya. Nah itu untuk kinerjanya, yang perilakunya ada 7 tadi. Kemudian pengembangan profesi Ibu Kokom itu ada 5. Ada pendidikan, ada pelatihan, non pelatihan, kemudian komunitas pembelajar dan sumber belajar ya itu harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah dokumen tadi ya. Sebagai Ike, jadi dokumen-dokumen nanti di akuntabilitas itu namanya ya. Bapak itu saja. Iya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada malam ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Hajah Ike Afrilianti MPD yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada malam ini. Akhirnya, saya Anissa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.